pertemuan terakhir kita, saya kira sudah sampai ke membahas kebenaran. Sekarang kita benar dalam kerangka hermeneutik itu dipanggil secara apa dan secara baik. Sekarang kita akan melihat teks. Karena hermeneutik itu biasanya dikenakan pada menafsir teks gitu kan, teks apapun sih sebenarnya. Bisa teks suci, bisa teks naskah-naskah lama atau apapun. Bahkan kalau kita membaca buku biasa gitu kan. Nah, teks itu apa dalam kerangka hermeneutik? Atau dipahami sebagai apa teks? Dipahami sebagai apa teks itu? Pertama-tama, dalam kerangka hermeneutika kontemporer, teks ini dilihat memiliki kandungan arti yang jauh lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh si penulisnya. Arti teks itu jauh lebih besar dan lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, ini pun sebuah kesadaran baru ya, karena lama sekali orang mengira kalau membaca sebuah teks gitu kan, orientasinya kan selalu maksud pengarangnya apa gitu kan. Sederhana sekali. Tapi dalam kerangka berpikir hermeneutik enggak gitu. Suatu teks itu mengandung kemungkinan arti yang jauh lebih luas daripada yang bisa diduga atau bahkan yang dimaksudkan oleh penulis sendiri. Dan itu sah, jadi ya. Dan itu bukan, kalau dulu kan bayangannya ngaco gitu, atau menafsirkan terus menemukan begitu banyak makna yang tidak dimaksudkan oleh penulis, kesannya itu salah atau ngaco. Dan sebenarnya kan gitu. Arti teks ini kenapa lebih luas daripada maksud penulis? Karena de facto memang sebuah teks bisa ditafsir ke segala kemungkinan. Dengan segala cara. Itu tidak bisa disangkal gitu. Tidak bisa disangkal bahwa sebuah teks memang bisa ditafsir dengan segala cara. Dan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya yang real itu yang ini, bahwa teks itu bisa ditafsir dengan segala cara, kemudian artinya bahwa kandungan makna itu menjadi sangat luas kemungkinannya. Tapi juga karena dalam bahasa yang digunakan si penulis, dalam bahasa yang digunakan si penulis atau maupun yang digunakan oleh si pembaca, dalam bahasa yang digunakan oleh penulis maupun si pembaca selalu terikutkan bukan hanya maksud si penulis maupun si pembacanya. Di situ ada ketaksadaran kolektif, ketaksadaran kolektif. Gitu. Dalam bahasa itu selalu ada, tidak pernah hanya bahasa tidak pernah hanya denotasi gitu ya, hanya kumpulan denotasi yang baku, yang leksikografis yang seperti yang ada di dalam kamus kayak gitu kan. Bukan. Sebetulnya di dalam bahasa juga terkandung selalu khasanah pengalaman kolektif yang menggunakan bahasa itu sendiri juga. Misalnya kalau kita bicara mengenai PKI gitu kan, ini memang bisa singkat apapun sih sebenarnya PKI. Akan tetapi mau tidak mau orang Indonesia akan selalu mempunyai apakah kita asosiatif ke partai komunis zaman dulu, dan itu bisa asosiasinya kemana-mana. Bisa asosiasi ke penangkapan, trauma-trauma, dan sebagainya. Selalu ada konotasi pengalaman kolektif di dalamnya. Karena tidak bisa dari lagi.
Ya, karena itu sudah berlalu mengendap begitu saja, dan itu berlapis-lapis sih. Pengalaman manusia Indonesia itu berlapis-lapis mengendap di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Bahasa Indonesia itu bukan hanya konstruksi sistematik itu, dan itu adalah bahasa Indonesia adalah lapisan-lapisan pengalaman orang Indonesia. Gitu. Artinya di situ ada yang pada akhirnya sudah menjadi tidak disadari lagi. Sebagian disadari, sebagian tidak disadari. Gitu. Ada ketaksadaran kolektif di situ yang ikut. Bahkan dalam hampir setiap kata, gitu. Tapi dalam setiap kata sebenarnya ada lapisan-lapisan. Dalam bahasa lainnya adalah ada lapisan-lapisan makna yang ikut membentuknya dulunya. Terus yang namanya makna itu bukan hanya makna yang tertulis di dalam kamus. Di balik itu ada proses panjang sampai munculnya lapisan makna itu. Nah, ini yang pertama yang bisa mengenai ini khususnya adalah Paul Ricoeur. Paul Ricoeur itu seorang filsuf hermeneutik yang paling mensintesiskan itu segala tradisi pemikiran hermeneutik. Ini dia menggunakan psikoanalisis gitu kan, yang untuk melihat konstruksi bahasa. Terus bahasa bukannya sebagai sistem, tapi sebagai lapisan pengalaman. Itu mengandung begitu banyak pengalaman yang sudah tidak disadari lagi oleh kita. Apa yang bisa contohnya ya? Dalam kata apa gitu dalam bahasa Indonesia selain PKI, kata diciduk atau diamankan dari versi Orde Baru zaman dulu ya. Itu bukan netral, itu bukan sesuatu yang netral, diamankan begitu aja. Situ ada unsur pencidukan, penahanan orang-orang yang yang seringkali cerita seberapa bersalah tapi dicurigai oleh negara waktu itu. Terus kalau di penjara disebutnya diamankan atau disesuaikan gitu. Kalau harga naik itu biasanya disebutnya disesuaikan gitu kan. Nah, itu sebenarnya dalam kesempatan seperti itu lah kira-kira. Nah, hampir setiap kata atau konstruksi kalimat bahkan itu merupakan rekaman dari pengalaman para penggunanya yang sudah lagi tidak disadari. Itu saja lebih ini membuat kemungkinan maknawi lebih luas lagi, lebih tak tertebak lagi. Dan selalu ada potensi imajinatif, ada berkaitan dengan potensi imajinatif yang sangat luas dalam pembacaan teks. Potensi-potensi imajinatif yang sangat luas dalam pembacaan teks itu juga hampir tidak pernah bisa ditebak kemananya, gitu kan? Hampir tidak bisa ditebak. Sehingga makna suatu teks bisa bagi seorang pembaca yang satu bisa sangat berbeda dengan pembaca yang lain. Bahasa bedanya kalau dari sisi ini betul-betul adalah medan kemungkinan yang hampir tanpa batas, bisa dipahami kemana gitu, bisa tanpa batas. Maka dari sisi ini tafsir penulis bukanlah satu tafsir yang terbaik. Nah, ini yang agak revolusioner barangkali di dalam hermeneutik. Karena tafsir penulis bukan tafsir yang terbaik. Tafsiran menjadi dunia kemungkinan, di mana si penulis sendiri bisa banyak belajar dari
tafsiran orang atas karyanya. Dalam nyatanya memang begitu sih. Oke, ini catatan pertama. Catatan kedua atas teks adalah kalaupun yang dianggap penting adalah seperti zaman dulu, misalnya konteks asli, kalaupun dalam kerangka historisisme itu ini loh, anggapan yang yang berpandangan bahwa makna teks itu harus dilihat dari sejarahnya gitu ya, sejarahnya. Nah, kalaupun kita pakai kerangka historisisme ini bukan dari kalaupun dalam kerangka historisisme yang penting adalah konteks asli, misalnya itu konteks asli. Jadi orang tuh harus memahami, misalnya tulisan tertentu itu lihat konteks aslinya dong. Ya memang harus gitu. Oke, that's fine. Nanti dalam hermeneutik juga itu diperhatikan, dari sosoknya. Tapi kalau itu diperhatikan konteks asli itu dalam teks-teks sejarah yang namanya konteks asli itu pun kita tidak pernah sungguh-sungguh tahu konteks aslinya apa. Sejak ini historisisme agak melawannya hermeneutik akhirnya. Kalau dalam kerangka historisme yang dianggap penting adalah konteks asli, de facto dalam kenyataannya konteks asli itu pun juga tak bisa kita kenali lagi secara serius. Dengan kata lain, kalaupun kita seakan-akan kedudukannya pada konteks asli, seringkali konteks asli yang sudah kita rekonstruksi, gitu kan? Kecuali melalui rekonstruksi, dan rekonstruksi itu, ya, re-nya seringkali apa ya? Itu seringkali kan nggak jelas. Yang nyata-nyata adalah konstruksi yang itu buatan kita, itu kan tafsiran kita juga. Gitu. Nah itu hal yang juga berat. Orang baru menyadari itu. Jadi kalau misalnya ini aslinya teks Bung Karno tuh kayak gini loh, tapi jangan Bung Karno kali siapa yang lebih lama lagi. Semua muda itu masih sejaman. Yang lebih tua lagi naskah sejarah yang lebih tua lagi siapa gitu ya? Tapi saya akan baca main Gajah Mada misalnya kayak gitu ya, Gajah Mada. Nah orang mungkin ini asli itu seperti gini, situasi waktu Gajah Mada itu seperti gini, sehingga teks tertentu itu tuh harus dipahami dari situasi asli itu katanya gitu kan. Nah tapi jangan lupa, situasi asli itu situasi asli yang mana? Kan itu juga rekonstruksi orang juga berdasarkan teks yang ada sekarang kan. Karena kita nggak bisa balik lagi ke sono. Jadi diklaim sebagai the original situation, the original konteks segala macam itu seringkali juga konstruksi, bikin-bikinan alias tafsir kita juga atas situasi itu. Wah, apalagi kalau ngomong lebih tua lagi, jadi kayak situasi asli zaman Yesus atau zaman Nabi Muhammad atau apa gitu. Wah, sebenarnya kita mungkin tidak tahu lagi itu sebenarnya asli versi mananya gitu. Betul, karena semuanya juga kan rekonstruksi alias konstruksi sebenarnya based on the available text today sebenarnya gitu kan. Tapi itu juga tafsir, itu juga bikin-bikinan kira-kira kayak begini. Tapi itu pun tidak lepas dari tafsir, itu tidak lepas dari konstruksi sebenarnya. Maksudnya, jadi perspektif historisisme juga jadi terasa agak berlebihan dan mungkin tidak realistis sebenarnya. Tapi nanti akan kita lihat bahwa hermeneutik pun akan menganggap itu penting, hanya bukan sosoknya yang penting. Gitu.
Nah, ini mulai kerasa lagi pertentangannya dengan paham-paham klasik gitu kan ya. Karena biasanya paham klasik itu sangat ketat dengan rekonstruksi atas meyakini, menghayatinya betul-betul sebagai seakan-akan yang asli begitu. Ya, walaupun yang asli itu akhirnya tafsir juga. Sebenarnya betul-betul asli itu kayak apa ya? Sebenarnya sih apa? Emang nggak tahu sebenarnya. Kalau berkaitan dengan kitab suci dalam studi kitab suci Kristen itu banyak sekali masalah yang berkaitan dengan itu karena misalnya klaim-klaim kalau Anda ke Yerusalem kan, kalau Anda ke Yerusalem itu turis-turis itu suka orang yang di sekitar situ suka membawa Anda atau membawa turis-turis itu ke tempat-tempat yang katanya itu tuh tempat lahirnya Yesus gitu. Tapi tempat lahirnya itu ada 2 atau 3 gitu. Nah, terus tempat kematian Yesus itu posisi di mana gitu. Itu nggak bisa beda-beda loh. Nah itu terus bingung yang otentik yang mana gitu. Kayak gitu. Untuk yang sudah sangat berjarak gitu, hampir susah kita membuat klaim the really original itu otentik itu sebenarnya apa itu nggak tahu. Karena sudah terbatas. Itu pun kalau kita menengok sedikit ke historisisme. Misalnya kasus seksi di Jinara yang saya itu kan sebenarnya juga orang susah sekali untuk menangkap apa yang sesungguhnya terjadi pada siapa dia sesungguhnya, karena itu ada banyak versi kan. Belum lagi campur dengan mitosnya, campur dengan ini, kalau hanya melacak siapa Gus Dur itu masih ada dekat gitu ya. Kira-kira bisa ada objektif. Nah, lalu ketiga, catatan ketiga adalah bahwa tafsir itu selalu dibentuk oleh prasangka sebenarnya. Dibentuk oleh prasangka, tapi juga oleh kepentingan. Tafsir itu dibentuk oleh prasangka, tapi juga oleh kepentingan. Kepentingan si penafsir, tapi juga oleh prasangka si penafsir. Prasangka itu lebih dalam arti bukan prasangka jeleknya. Prasangka dalam arti pemahaman awal. For first time is pemahaman awal. Itu tuh bagaimanapun ikut menentukan gitu ya. Tafsir seseorang itu kemana? Kalau saya sering sekali mengalami kalau memberi tugas ke mahasiswa untuk meringkas, gitu kan, untuk meringkas sebuah teks. Nah itu tuh sangat berbeda-beda. Kalau saya menilai gitu kan ya, artinya si A ini seperti menangkap esensinya lebih baik daripada si B. Gitu kan. Si B yang menangkap yang pikiran-pikirannya, tapi yang justru pokoknya malah enggak. Gitu kan. Yang si C sangat sistematik. Lain-lain enggak sistematik dan tepat. Nah, kayak gitu. Itu tuh apa itu? Sebetulnya sangat ditentukan oleh pemahaman awal. Seorang yang banyak membaca yang wawasannya luas itu dengan sendirinya. Ya, kebetulan di filsafat ya ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah umurnya sudah melampaui teman-teman yang lain karena dia pindahan dari atau dia sudah S1 di bidang fisika, sudah atau pindah dari manajemen dan seterusnya yang kamu suka membaca. Nah, anak ini, mahasiswa ini sangat berbeda wawasannya, isi kepalanya. For first time ini pemahaman awalnya itu wawasan sudah sangat berbeda. Dan itu selalu ketahuan, selalu jelas sekali dalam kalau mereka buat ringkasan-ringkasan dibanding teman-temannya yang freshman, jadi kan baru lulus SMA dan selalu kalah kompleks yang baru lulus. APG ini biasanya ya gimana ya, bikinnya juga kayak gitu, jauh lebih tajam, lebih kompleks, lebih berbobot dari orang yang wawasannya luas. Atau begini, kalau misalnya mereka disuruh presentasi segala macam itu,
ternyata dangkal gitu kan. Dan itu baru ketahuan kalau saya bagi dengan presentasi dari saya dari maksudnya dalam jauh dari mereka gitu. Teksnya sama, tapi ketika saya tafsir dan saya presentasikan, jadi jauh sekali gitu. Tapi juga bukan arah-arah bukan bohong gitu kan. Jadi semua ada di teks itu. Mereka baru ini barunya. Gitu. Jadi, betapa beda isi kepala itu, betapa itu menentukan apa namanya tafsiran. Dan itu faktanya gitu juga. Mau dibilang nggak gitu, memang mungkin. Ya, belum lagi kepentingan minat. Anak-anak yang tidak terlalu berminat, lantas ogah-ogahan kita juga tidak melihat. Terus minat itu membuat kita melihat. Kalau tidak berminat, kita jadi tidak melihat poinnya di dalam teks. Padahal teksnya sama. Gitu. Jadi kalau saya bilang, ini kan ada ini, ada poin ini, ada poin itu. Yang mana sih Pak? Ada ini kan ngomongin poin yang nggak melihat. Lalu di sebelah dilihatin terus kita bertindak. Minat itu memungkinkan kita melihat yang mungkin sekilas seperti tak terlihat. Nah, tapi pada akhirnya semacam ringkasan dari elemen-elemen itu kita bisa katakan dalam kerangka hermeneutik. Dalam kerangka hermeneutik, teks itu otonom. Dalam kerangka hermeneutik, teks itu sifatnya otonom. Apa maksudnya? Kita akan memperinci satu-satu. Otonom pertama-tama terhadap si penulis dari sudah sedikit. Ini suatu ringkasan lebih teks itu otonom pertama terhadap si penulis. Otonom terhadap si penulis. Artinya tidak tergantung. Otonom itu artinya independen. Teks itu independen, tidak tergantung pada si penulis. Ya, karena terhadap si penulis, karena teks bisa teks ditafsir tadi berdasarkan kebutuhan si pembaca. Khususnya karena mengenai itu lalu yang kedua adalah otonom terhadap konteks asli. Otonom terhadap konteks asli karena dalam kenyataannya teks-teks itu available bagi kita, dan begitu teks itu menjadi ketika sudah dipublikasi, maka dia mau tidak mau terekspos atau terbuka bagi segala kepentingan di luar konteks awalnya.
boleh bilang terbuka pada konteks yang lebih luas. Ya, terhadap simbolis maupun terhadap konteks asli, karena dia harus terbuka pada konteks yang lebih luas pada segala kemungkinan tafsiran, segala publik ya. Konteks yang luas itu artinya segala jenis publik. Jadi misalnya mungkin contoh ekstrim adalah begini, bahwa suatu buku harian yang tadinya sederhana, pernah dengar apa namanya Diary of Anne Frank, gitu. Jadi kan tadi cuma catatan harian garis kecil kan ya, yang berharga tidak berharga gitu, tidak tahu lah itu tergantung sekali. Tapi ketika sudah menjadi dipublikasikan, ternyata menarik, membuat banyak orang terkesan. Makin hari ini berkat yang sampai hari ini jadi apa ya, itu menjadi konteks klasik yang terbuka untuk ditafsirkan kemanapun. Dia statusnya bukan lagi buku harian. Ada yang bisa menganggap itu sebagai representasi pengalaman manusiawi di dalam sebuah rezim, gitu kan? Rezim diktatorial atau apapun sih, besar. Yang tidak dimaksudkan oleh si Anne Frank sendiri, gitu kan? Tidak dimaksudkan. Atau surat-surat percintaan siapa ya? Yang sangat terkenal sebenarnya. Ada filsuf, kalau dalam filsuf itu ada filsuf Abelard ya, yang percintaannya dengan Eloise. Itu namanya juga surat pribadi, apalagi surat cinta itu rahasia sebenarnya. Tapi ketika sudah terbitkan sangat menarik, isinya tuh tegangan-tegangan batinnya tuh gimana gitu ya. Nah, akhirnya menjadi relevan, orang lain sedang membacanya. Sampai sekarang itu tidak memberikan informasi. Dan bahkan difilmkan segala. Itu terbilang Kartini juga mas. Siapa? Surat-surat Kartini. Oh iya betul. Nah itu surat-surat Kartini. Tadinya kan hanya apanya? Artinya itu kesah dia dan perhubungan personal dia dengan temannya. Tapi tiba-tiba dalam konteks yang lain itu dianggap signifikan sekali untuk melihat prosesnya dan pergulatan batin seorang Kartini ketika Kartini itu menjadi tokoh. Itu jadi lain sekali. Itu konteks yang baru sama sekali. Atau kalau di bidang karya seni ada ya, karya seni tadinya tidak dianggap besar, tapi terus kemudian dianggap besar. Andy Warhol tadinya dianggap tidak besar. Ya mungkin untuk konteks saat itu barangkali ya apaan gitu, ini poster gagal atau karya seni gitu kan ya, di billboard atau karya seni. Oke, waktu sesudahnya dikenal terus dan bla bla bla, ceritanya makin panjang sekitar karya itu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini masuk dalam konteks lebih luas, konteks baru yang memang mengubah kandungan atau harkat si teks itu. Oke, kalau saya tadi kembali sih saya lupa. Yang saya maksud di poin ini adalah kebutuhan sumber baca itu. Kalau anda membeli buku, sebenarnya motivasinya apa sih? Apa yang sudah anda beli teks? Selain buku ilmiah, mungkin novel atau apapun lah ya. Itu sebenarnya seringkali motivasinya karena nama si pengarang, nama besar si pengarangnya, atau apanya kira-kira. Bahkan kalau Anda tidak tahu pengarang itu apanya, apa ceritanya, padahal Anda juga belum tahu kan isi ceritanya. Kata orang ini ini di belakang buku itu pada bagus karena ini itu. Nah kalau kasusnya kedua itu, jadi ada lihat tulisan rekomendasi orang-orang, endorsement dari orang-orang di cover belakangnya itu, berarti terus kalau ada tertarik di situ, berarti sebenarnya motivasi utama Anda bikin buku itu selalu kebutuhan Anda.
Anda tertarik gitu kan? Anda tertarik karena ini baru ada ini. Bukan karena namanya, bukan karena bukti itu sendiri sebenarnya, tapi kebutuhan Anda, ketertarikan Anda. Sebenarnya kan gitu. Bahkan kalaupun buku-buku sekolah gitu kan yang diwajibkan untuk perkuliahan itu ya habis disuruh dosennya sih betul, tapi kan itu kan untuk kepentingan Anda juga. Kenapa dong Anda sekolah gitu kan? Ini kepentingan Anda juga. Yang Anda pengen jadi sarjana atau apa? Pengen lulus, makanya kepentingan Anda juga sebenarnya. Gitu. Jadi tekanan maksudnya itu tekanannya kan akhirnya bukan pada si penulisnya. Bahkan kalaupun Anda tahu nama penulisnya terkenal, wah siapa lagi penulisnya, dan Anda terpikat karena itu, misalnya sama Ayu Tahir, sama karena sudah banyak orang ngomongin gitu. Bahkan kalaupun itu, Anda tetap kalau Anda tidak perlu, kalau Anda sendiri tidak tertarik, itu Anda tetap tidak akan beli. Motivasi terakhir karena Anda tertarik, bukan karena keterkenalan, karena kuriositas. Karena ingin tahu apapun motivasi Anda sebenarnya kebutuhan si pembaca yang merupakan pusat gravitasi di dalam pembaca, bukan si penulisnya. Dan semakin Anda dari halaman ke halaman masuk ke halaman berikutnya, semakin Anda antusias, semakin peluang Anda untuk menafsir secara bagus semakin besar. Tapi Anda masuk ke halaman demi halaman makin jauh itu, kalau Anda tertarik kan, semakin asik kan, semakin gila nih, keren nih novelnya. Bukan novel yang keren, tapi semakin mengasihkan untuk Anda. Ada sebut ini novel keren, karena semakin mengasihkan untuk Anda. Tetap pusat gravitasinya adalah the reader. Gitu. Maka ini tafsiran atau makna dalam kerangka hermeneutik yang lebih lanjut lagi nanti akan juga makna teks adalah the reader effect. Makna teks pada akhirnya adalah dalam kerangka hermeneutik itu bukan the author's intention, gitu kan? Bukan maksud si penulis, tapi the reader effect. Kalau kasih asas juga the reader's effect atau the effect on the reader. Begitu. Nah, ini memang berubah cara berpikir begini yang menyebabkan hermeneutik itu jadi kontroversial. Kalau itu bisa ditafsir semena-mena atau itu yang disebut tidak rela di kalangan para akademisi adalah kalau itu semua tafsir benar bisa masukkan. Terutama dalam tradisi agama Katolik itu dianggap berbahaya awalnya. Karena kalau dalam dunia Katolik itu lain ya. Orang tidak bisa menafsir kitab suci sesuai saja, gitu kan? Karena ada lembaga yang mempunyai otoritas kata begitu untuk memberi tafsiran yang benar, yaitu gereja dengan hierarki dan segala-macam yang sudah menguasai secara teknis itu sehingga tidak bisa seorang-orang. Tapi ya itu juga gimana ya? Pada akhirnya kok tidak realistis. Mungkin benar, gitu ya, bahwa kalau membaca teks tertentu dibutuhkan otoritas yang bisa membantu. Tapi dalam kenyataannya justru karena kita suci itu berharga, begitu bernilai, maka dibaca sama semua orang tanpa bisa dibendung, kan itu, gitu kan? Jadi nggak bisa selalu mesti nunggu otoritas dulu ini, gitu. Misalnya, sehingga itu pembendungan macam itu juga sebenarnya menjadi tidak realistis. Baik, itu kira-kira garis besarnya. Sekarang kita akan melihat dari sisi teks bisa dilihat dari berbagai sudutnya. Dari sudut kunci hermeneutik adalah 3 elemen. Sebetulnya unsur dalam setiap proses hermeneutik itu ada 3 kalau diambil sederhananya.
Tiga unsur dalam proses tafsir itu selalu ada penulis, memang ada teks dilahirkan penulis itu, dan ada pembaca. Maka segala teori mengenai tafsir harus memperhatikan ketiga unsur yang begitu dasar, begitu dasar. Nah, hermeneutik juga memperhatikan ketiga unsur. Ada penulis, ada teks, dan pembaca. Itu sederhana sebenarnya. Tapi bagaimana hermeneutik memahami teks dari sisi penulis, teks dari sisi teks itu sendiri, teks dari sisi pembaca? Nah, itu ada yang lebih detail. Menurut saya juga menarik. Dari sudut si penulis, prosesnya bagaimana? Dibayangkan, diteliti oleh para filsuf hermeneutik. Dari sudut penulis. Ini Paul Ricoeur juga masih Paul Ricoeur versinya dia khususnya karena yang detail sekali cuma dia. Dari sudut penulis, kalau diteliti dan dibayangkan oleh Ricoeur, proses penulisan itu mengandung sekurang-kurangnya tiga tahap. Dan kalau kita meneliti dari teks itu ada tiga tahap. Tiga tahap munculnya sebuah teks, dibayangkan gitu. Tiga tahap munculnya sebuah teks, dari situ terjadi perubahan-perubahan dalam. Tahap pertama adalah prafigurasi. Tahap prafigurasi. Yaitu ketika situasi itu belum ditulis, ketika itu entah masih berada di kepalanya si penulis, entah itu masih berupa peristiwa, gitu ya, sebagai event begitu saja, ya, prafigurasi. Jadi ini ketika bahan tulisan masih berupa peristiwa atau event. Prafigurasi itu bisa lain situasinya. Nanti saya jelaskan. Lantas baru ke konfigurasi. Yang ketiga adalah transfigurasi. Prafigurasi, konfigurasi, dan transfigurasi. Maka ini ilustrasinya. Kalau terjadi sebuah kecelakaan, tabrakan segala macam itu, sebagai peristiwa, situasinya sebenarnya sangat kompleks dan multidimensi. Dan kita juga nggak tahu pasti sebenarnya yang nabrak itu siapa. Jangan saya nabrak dia atau dia nabrak saya. Dan itu karena apa juga seringkali nggak jelas, kan ya. Misalnya dia bilang bahwa lampu sen tidak nyala, sementara saya merasa lampu sen nyala, terus itu bisa kompleks. Dia bilang saya jalurnya makan jalur dia, dan saya bilang dia ngebut atau ngawur, selalu tidak jelas, selalu kompleks dan ambigu sebagai peristiwa sebelum dirumuskan di dalam kata-kata. Itu selalu kompleks situasinya. Kompleks dan hampir selalu ambigu. Kompleks, ambigu, dan yang berlaku di sini adalah kerangka berpikir yang beredar di masyarakat umum. Tapi intinya adalah bahwa situasi itu kompleks tapi tampaknya tidak jelas. Nah, begitu muncul polisi,
masing-masing seperti dipaksa untuk merumuskan apa yang sebenarnya terjadi, versi masing-masing. Itu adalah tahap konfigurasi. Ketika seseorang mulai mengartikulasikannya, put this event into words, itu tahap yang lain. Karena tiba-tiba yang serba tidak jelas itu terpaksa harus diperjelas oleh kedua pihak. Menurut versi si A, tadi sebetulnya saya sudah menyalakan lampu sen tapi dia nggak lihat. Nah, itu versi. Menurut versi si B, sebenarnya tidak ada urusan lampu sen. Karena memang dia tidak nyalakan. Yang jelas adalah itu terjadi karena dia makan jalan orang lain. Versi si B. Jadi konfigurasi ini adalah ketika mulai dirumuskan sebuah peristiwa tiba-tiba menjadi masuk dalam versi tertentu. Ini adalah tahap ketika ditulis, ya, tahap penulisan, pengartikulasian dalam kata diucapkan atau ditulis. Sama ada dalam kasus tadi seperti diucapkan di dalam kasus lain belum bisa dalam arti ditulis. Itu satu hal itu. Kan bisa beda antara situasi yang sesungguhnya dengan yang ditulis kan bisa beda ketika ditulis. Nah, ketika misalnya tulisan itu atau omongan itu kemudian ketika dua belah pihak itu dibawa ke pengadilan atau di depan polisi, mungkin pengadilan lebih ekstrim lagi. Nah di situ kan kita mesti diadili mana yang benar, versi mana yang benar. Nah kita akan mempercanggih lagi ini dan berdasarkan situasi yang terjadi di pengadilan itu. Itu persis seperti ketika buku dibaca, kira-kira seperti itu. Ketika versi kita masuk dalam pengadilan, versi A, versi B masuk dalam pengadilan, itu kan ada judgement. Dinilai mana ini yang sebenarnya benar. Dan berdasarkan judgement itu kita juga mulai menyiasati lagi ini yang namanya versi kita dipercanggih atau dikurangi atau diapain. Transfigurasi dengan kata lain adalah efek tadi, efek atau konsekuensi dari artikulasi itu. Efek atau konsekuensi dari artikulasi itu adalah transfigurasi. Nah, ini kita melihat bahwa pada seorang penulis itu sebabnya sekarang kalau kita perhatikan dalam teks itu sebabnya misalnya sebuah disertasi atau skripsi suka disuruh memperbaiki lagi, setelah sudah diuji itu suka disuruh ada lulus tapi dengan perbaikan. Itu adalah efek, itulah transfigurasi, itulah tahap transfigurasi, di mana itu nanti ditulis ulang. Direkayasa kembali sebagai tulisan itu, kira-kira seperti itu. Nah kalau kita ambil contoh tadi penulisan skripsi, saya kira itu juga seperti itu. Tadinya ada punya di kepala segala macam itu karena sudah baca banyak buku, jadi tidak pasti apa yang mau Anda tulis. Masuk pikir lagi disertasi itu relevan sekali. Beliau sekarang tahap melihat-lihat, meneliti dan membaca gitu. Itu jadi tidak jelas nih, gue nulis apa sih sebenarnya nanti. Itu tidak jelas, itu situasi prafigurasi. Tapi ketika mulai dituliskan, mulai tiba-tiba terarah, ada unsur-unsur yang kemudian sengaja diabaikan karena kita mau berfokus hanya pada tema atau topik tertentu. Itu tahap konfigurasi. Ketika itu sudah jadi, telah mau diujikan, sudah diujikan, kemudian itu adalah tahap transfigurasi. Bagaimana efeknya kepada para profesor itu dan apa yang terjadi di situ dalam interaksi itu nanti berdampak ulang pada penulisan kembali. Ketika nanti, terutama itu akan terasa ketika disertasi itu akan diterbitkan menjadi buku. Nah itu versinya sudah lain lagi. Setelah
efek ujian disertasi segala gitu, interaksi itu dipasukkan lagi, nanti mulai masuk sini lagi gitu. Rute ya. Di sini adalah rute penulisan yang diteliti oleh Paul Ricoeur. Konsekuensi apa nanti? Ini juga memperumit penafsiran. Terutama kalau begini, kalau sebuah teks itu seperti teks-teks kitab suci ya, itu adalah rekaman atas peristiwa, gitu kan? Berdasarkan tradisi oral. Kalau tadinya itu tradisi oral hanya dari mulut ke mulut, tapi kemudian ada tahap penulisan di situ kemudian. Nah itu sudah ada problem sebetulnya. Gimana itu? Apa yang terjadi? Ini penting untuk meng-counter lagi klaim tentang otentisitas. Sebab ini maka memperumit mana yang otentik sesungguhnya. Kejadian itu kayak apa? Sudah nonton film Ghost Rider? Belum ya? Sudah? Nah itu tuh menarik. Kan para tokoh-tokoh itu suka meminta bantuan orang lain untuk menuliskan gitu kan? Menuliskan memoir, menuliskan apa? Seperti Pak Harto. Apa sih bukunya beliau kan? Judulnya Soeharto. Apa tindakan saya itu kayak gitu? Apa? Ucapan dan pikiran saya semacam itulah ya. Judulnya itu saya lupa. Itu kan juga menggunakan penulis misalnya lain, misalkan Ramadan ya. Nah itu ya, situasi seperti itu ada transisi dari apa yang sesungguhnya terucapkan dalam rekaman kayak gitu, terus ketika dituliskan dengan kepentingan tertentu, nah itu terjadi di mana-mana misalnya di kalangan para tokoh. Nah fenomena ghostwriter itu ada perubahan gitu. Dari tingkat prafigurasi ketika tokohnya ngomong apa direkam segala macamnya, situasinya barangkali bisa lebih kompleks. Tapi terus kemudian ketika dibantu dituliskan, itu bisa lain sekali. Dalam film Ghost Rider itu menarik sekali karena yang ditulis saya bisa lain gitu. Jadi ini waktu itu ceritanya masih Perdana Menteri Inggris pura-puranya gitu. Padahal ngomongnya situasinya kayak gini. Tapi ditulisnya jadi keren gitu. Tadinya sebenarnya buat si Perdana Menteri ini juga semalut ada gini gimana sih? Tulisannya gini, wah keren tulisannya gitu. Harusnya gitu. Nah, penulisan itu kan bertendensi maksud saya. Ketika ditulis itu, ketika masuk dalam tahap konfigurasi itu kan ada tendensi tertentu yang tak terelakkan. Ada kepentingan di situ. Gimana supaya efeknya nanti bagi yang dibaca itu gimana kan? Itu. Jadi tidak bisa lagi kita membayangkan ini semata-mata rekaman langsung kayak gitu ya, hanya dituliskan. Biasanya proses penulisan itu lantas mulai bertendensi. Hal-hal yang redundant, yang tidak efisien, yang tidak perlu akan dihilangkan. Hal-hal yang berbahaya akan dicopot atau dirumuskan secara lain dan seterusnya. Seperti itu. Tahapan dari prafigurasi ke konfigurasi itu sendiri sudah tendensius. Gitu. Apalagi nanti masuk dalam transfigurasi ketika efeknya dibaca orang itu sebetulnya sudah mulai lebih kompleks lagi sih. Nah orang bisa sih menulis salah satu tendensi itu tadi orang menulis dengan maksud supaya dapat efek tertentu gitu kan. Itu memang sudah bisa dirancang juga cara tulisnya mesti gini supaya nanti efeknya ini. Misalnya dalam film itu menarik sekali. Kalau Perdana Menteri itu mau bikin buku, menurut kamu sebaiknya diapain? Jadi si calon penulis ini ketika dibaca, ya siapa yang membaca ini apa namanya memoir politik kata dia gitu. Buku itu hanya akan dibaca orang kalau menampilkan the heart, gitu. Hati si Perdana Menteri itu bukan urusan taktik politik. Kalau dia menampilkan hatinya sih, karakter yang dalamnya dari si Perdana Menteri itu. Nah itu sudah tendensi supaya mengefek nanti ke si pembacanya gimana.
Ini juga lama sekali jarang diperhatikan. Proses detail itu jarang diperhatikan sebelum munculnya tradisi hermeneutik. Karena untuk penulis buku-buku penting ini bisa meningkatkan banyak hal lain yang berbeda dari yang dikira orang. Oke, itu dari sudut penulis. Nah sekarang dari sudut teks. Tapi sampai situ dulu ada komentar. Proses penulisan yang ternyata tidak sederhana. Dari sudut teks. Maka kalau kita sekarang memotret teks itu dari sudut penulis atau dari sudut teksnya itu sendiri, kita melihat 3 aspek juga. Teks ini mengandung 3 aspek. Orang bisa melihat makna di belakang atau realitas di belakang teks. Di belakang teks. Tapi orang juga bisa melihat makna di dalam teks. Yang ketiga adalah realitas di depan teks. Nah, yang penting sebetulnya dalam dunia hermeneutik itu ini. Kalau diambil ringkasnya, bahwa terhadap suatu teks, orang itu bisa melihat latar belakangnya, sejarahnya, apanya, dulunya, gitu kan. Misalnya kalau dalam dunia Kristiani lagi, contoh, misalnya kalau dalam kitab suci Kristiani itu ada kata Maria tidak mengenal Yusuf atau gitu misalnya. Nah, orang bisa melacak kata mengenal itu apa sih maksudnya di dalam bahasa Ibrani ataupun dari dulunya. Gitu kan. Ternyata mengenal itu artinya misalnya belum bersetubuh, belum tidur bersama, kayak gitu. Itu kan jadi lain, kesannya kan jadi lain. Kalau lihat akar-akarnya, latar belakang konteksnya dan segala macam itu yang dimaksud di belakang. Di belakang itu latar belakang historisnya, konteks awalnya segala macam, ya awal rekonstruksi. Kira-kira kayak gitu. Suatu teks bisa dilihat dari sudut historisnya. Dan itu dalam hermeneutik memang dianggap penting juga, meskipun bukan satu-satunya yang penting, tapi dianggap penting. Dan segala latar belakang yang bisa membantu memahami teks itu di belakang teks. Tapi suatu teks yang sama bisa juga tidak peduli pada latar belakang historisnya itu. Atau contoh tadi, apa namanya? Kalau saya lihat buku saya di situ ya, buku postmodernisme. Anda bisa melihat latar belakang kenapa si Bambang itu nulis kayak gini, dan situasinya itu bagaimana. Apa juga yang mendorong dia menulis itu adalah di belakang teks. Tapi Anda juga bisa langsung tanpa peduli latar belakangnya saya nulis itu apa, tanpa peduli. Langsung aja melihat buku itu, buka aja di situ, strukturnya bagaimana buku itu terdiri dari sekian bab, gitu kan? Awalnya bagaimana, ujungnya bagaimana, struktur. Di sini adalah concern terhadap struktur dan segala hal yang bisa didapatkan dari teks langsung, yang tampil, struktur dan segala hal yang tampil dari teks itu sendiri. Dan kebanyakan pembaca kan seperti itu, orang tidak tahu peduli dengan latar belakangnya bahwa penting sih. Langsung aja apa yang didapat di situ, bahwa itu terdiri sekian bab, strukturnya itu begini begitu. Jadi awalnya bicara apa, ujung-ujungnya sebenarnya mau bicara apa. Gitu. Itu adalah makna di dalam teks.
makna di dalam teks, within the text, bukan behind atau behind the text, tapi within the text. Kira-kira seperti itu. Kan bisa juga kayak gitu, ya toh? Kalau orang nggak usah tahu latar belakang, nanti apa yang didapat langsung aja dari yang dibaca di depan matanya. Nah, kalau strukturalisme itu, yang tadi ini, yang belakang ini khas kaum historisisme ya. Kaum historisisme berfokus di wilayah makna di belakang teks. Nah, kalau yang di dalam teks ini adalah fokus dari aliran yang namanya strukturalisme. Strukturalisme ataupun post strukturalisme. Strukturalisme ataupun post strukturalisme. Jadi mereka tuh fokusnya ya apa yang tersedia aja di sini. Otak-atik kan konstruksinya gimana, strukturnya gimana. Terus misalnya ada berapa kata khas apa gitu kan tampil di situ. Apapun yang bisa Anda dapatkan dari teks itu bisa juga kayak gitu. Teks dilihat langsung di situ. Jadi Anda menemukan misalnya ada sekian ribu kali dalam buku saya itu kata memang, terus kata de facto, wah itu ada sekian kali. Yang saya sendiri tidak menyadari. Nah itu yang sangat menarik adalah itu. Ketika Anda bisa menemukan begitu banyak hal yang saya sebagai penulisnya sendiri kaget-kaget kalau Anda bilang kayak gitu. Bahkan lebih dari kali, Pak sebetulnya, tapi itu penting ya ini di depan teks. Itu Bapak tuh bikin 4 bab, seharusnya sebenarnya 3 bab cukup. Itu kayak gitu. Dan Anda bisa mempertanggungjawabkannya. Cerita ini dan saya ini gila juga, benar juga ya. Kalau bikin 3 bab malah lebih efisien sebenarnya. Itu tapi di depan teks. Nah itu sekarang kita bicara di depan teks. Di depan teks adalah yang tadi reader effect reading gitu ya. Khususnya memang ini reader effect ini khususnya post strukturalisme. Post-strukturalisme. Di situ bahkan si pembaca itu bisa berfungsi atau berperan seakan-akan penulis, penulis. Maka apa istilah writerly interpretation, bukan readerly di sini. Meskipun tadi disebut reader effect, tapi juga bisa istilah lain untuk itu adalah dalam diri post-strukturalisme itu bisa disebut reader effect. Tapi bisa juga writerly ujungnya apa? Writerly apa gitu? Itu sebenarnya ini ada kata lain. Yang penting itu kata writerly-nya, bukan readerly. Writer itu apa? Bahkan si pembaca pun bisa mengusulkan untuk menulis kembali teks itu. Persis seperti yang saya bilang tadi, menurut si pembaca ini, pas sebetulnya tidak efektif bikin 4 bab, harusnya 3 bab. Karena dia bisa menjelaskan, kan gini. Karena memang gitu. Si pembaca ini bisa bahkan berposisi sebagai seakan-akan penulis. Berposisi membaca dengan berposisi sebagai penulis itu bisa menuliskan kembali. Maka pada titik ini lebih ekstrem lagi pada titik dari sisi di depan teks ini. Menafsir di situ berarti menciptakan teks baru. Dari sisi dari efek itu menafsir berarti menciptakan teks baru.
Kalau semiotika ada di mana? Sini, Di dalam. di dalam. Karena dia berkotak-atik terus apa kadang-kadang dia dapat mencari di belakangnya apa gitu, tapi tetap sebenarnya ranahnya bukan historis gitu. Ada lapisan-lapisan di dalam, lapisan makna yang jauh dari yang tampak suara. Tapi sebenarnya basically semiotik itu ada di tengah di dalam teks. Komentar lain sekarang sih. Tadi Bapak berbicara mengenai tafsir dari gereja lembaga tertentu. Tafsir itu kan menghasilkan dogma ya Pak. Nah sekarang kalau tafsir itu dibicarakan dalam konteks waktu, dogma itu bisa berubah terus. Lingkungannya kan berubah terus meskipun historisnya tetap ya. Kacamatanya berlainan. Jadi dogma itu relatif Pak, tidak satu yang absolut. Ya, itu persoalan dalam dunia agama-agama hari ini. Karena banyak doktrin atau dogma yang umumnya diyakini sebagai mutlak, gitu kan? Ternyata dalam perjalanan sejarah, entah sejarah apa situasi baru menuntut pemikiran baru, doktrin baru, ataupun doktrin itu sudah diacak-acak, dianalisis, ditafsir kembali oleh orang-orang yang ahli misalnya itu sebagai maknanya tak tidak relevan, tak berubah, gitu. Doktrin itu. Problem semua agama saya kira adalah itu. Apa yang dianggap dulu wajib sekarang barangkali karena tafsir tertentu menjadi tidak wajib, misalnya gitu kan. Dulu diyakini sesuatu itu bla bla bla, dalam perjalanan waktu kemudian itu berubah. Ya saya tidak bisa memberi contoh karena itu harus para teolog ya. Para teolog yang tahu doktrin mana yang berubah dalam agama mereka. Tapi bahwa secara medis dilihat kemungkinan itu, ya. Itu problem dalam agama yang tidak bisa disembunyikan, emang itu. Padahal yang dulu dikira wajib dan mutlak ternyata sekarang ada lapisannya. Itu saya tanya. Kalau pemikiran setiap orang, penafsiran setiap orang relatif. Tapi dogma bukan dari penafsiran dari satu orang dari orang yang siapa bisa terima. Itu menurut saya itu problem kita. Kalau dogma itu dari sisi ini bisa dilihat sebagai bukan hanya penafsiran otoritatif, tapi totaliter, dalam arti bahkan otoriter, bukan otoritatif ya, otoriter. Artinya bahkan di situ dogma merupakan pemaksaan perbudakan, kalau dibilang pemaksaan suatu tafsir tertentu bagi banyak orang, itu kan yang ada maksud. Ya, nah apakah dengan demikian, ketika situasi berubah, ketika orang-orang sudah merasa punya hak untuk menafsirkan segala macam, itu apakah berarti dogma tidak penting dan harus dibubarkan saja misalnya? Itu, itu again, itu problem kita. Silakan. Agama-agama tidak bisa menutupi tantangan ini. Memang itu persoalan pemuka agama, persoalan umat. Itu dia. Dan itulah sekarang ada mulai lengkap bahayanya kenapa hermeneutik dianggap ancaman dan berbahaya segala macam, karena itu antara lain karena efek itu. Pak, kalau gitu kebenaran itu yang historis atau yang sekarang? Yang mana yang kebenaran? Kebenaran itu kompleks dan bisa dilihat dari segala sudut. Bahwa zaman dulu kebenaran tertentu dihayati sebagai A, ketika waktu berlalu, kan kita tidak hidup di zaman dulu. Ketika waktu berlalu dan cara memandang orang itu berubah, kebenaran dirumuskan, bukan kebenarannya berubah, kebenaran dirumuskan secara berbeda.
Gitu. Tapi apa problemnya? Percayaan agama bisa berubah, Pak. Tuhan pun berubah jadinya. Mengapa tidak? Bukan Tuhan yang berubah, image mengenai Tuhan yang kita ciptakan yang berubah. Doktrin itu kan bukan Tuhan, kitab suci juga bukan Tuhan kan? Itu kan banyak hal rumusan yang kita ciptakan yang berubah dalam rumusan itu. Nah, yang seringkali jadi soal adalah kalau berkaitan dengan agama, apakah itu tidak mungkin? Gitu loh. Itu bagian dari persoalan, bagian dari pekerjaan rumah Anda sendiri. Tidak mungkinkah orang berubah dari agama? Berubah itu tidak selalu berarti apa namanya keluar dari agama ya, tidak selalu mesti gitu. Tapi orang bisa tetap di track agama itu, tapi cara berpikirnya berubah. Itu kan bisa juga kan? Orang tetap Katolik, bisa tetap menjadi Muslim, tetap apa? Tapi ya cara berpikirnya berubah itu. Kalau menurut saya bukan hanya boleh, tapi tidak mungkin tidak begitu gitu loh sebenarnya. Itu selogis begini loh. Emang Anda tidak berubah dari kecil sampai gede itu? It's as simple as that. Justru yang harus dicurigai adalah ketika Anda sudah berubah menjadi dewasa, tubuh Anda berubah menjadi dewasa, menjadi tua renta, cara berpikir Anda tidak pernah berubah dari taman kanak-kanak itu. There is something wrong. Justru kebalikannya adalah yang menurut saya tidak wajar. Artinya, kalau Anda tidak berubah dalam cara berpikir, juga dalam kehidupan beragama, menurut saya aneh. Justru celakanya kebanyakan yang terjadi begitu gitu loh. Kebanyakan yang terjadi begitu dalam kehidupan beragama itu orang di hati dan kepala imajinasi orang beragama seringkali image-image purba yang sebetulnya hanya cocok waktu dia di taman kanak-kanak sebenarnya ya. Tapi sampai dewasa pun terus ini pakaian religiusnya itu aja yang nggak berubah. Yaitu bagi saya, sorry itu saya menyedihkan. Karena bukan apa-apa, bukan karena ya agama sendiri menjadi apa ya, jadi antara lain jadi seringkali dilecehkan oleh orang-orang intelektual karena itu, karena tidak berubah, tidak apa namanya, image-nya tuh tetap aja childish, gitu, infantil, gitu kan, tidak berubah. Kalau melihat akibat begitu, bagaimana kita meyakini bahwa cara berpikir, cara menganalisa hermeneutik itu cara yang benar dan bukan cara yang keliru? Bagaimana, Pak? Caranya, ini sekarang saya lempar balik. Bagaimana dong? Oke, taruhlah kita anggap ini kan salah satu cara juga menafsir. Tapi bagaimana kita tahu bahwa cara begini yang berbahaya ini justru yang benar? Bagaimana tahu kita apa tuh yang benar tidak benar? Pada titik ini, nah kita kembali lagi ke tema yang minggu lalu ya, kita bisa benar sebenarnya. Saya berbalik. Bagaimana kita bisa tahu tafsiran tertentu ya, dalam skala umumnya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa tafsiran tertentu ini seperti lebih benar daripada tafsiran yang lain? Sekarang common sense saja gitu ya, common sense saja. Gimana? Ada ide? Menurut saya Pak, itu dikatakan benar kalau saat ini Apa? saya kan dalam apa ya, misalnya itu tadi saya mengatakan gitu ya, melalui pengalaman religius gitu ya, asalkan itu tafsir Mendukung apa? mendukung iman itu, mendukung seseorang itu saya rasa itu benar. Tetapi kalau justru apa ya, memperumit, misalnya kan orang sudah apa ya, menafsir sesuatu, kemudian yang menangkapnya istilahnya bisa iman gitu. Nah itu bagi saya itu saya katakan benar. Setuju nggak sih? Kalau tafsiran itu mendukung iman, tidak memperumit gitu kan? Itu benar. Kayaknya positifistik deh. Hah? Nggak setuju.
Jadi hermeneutik bukan proses mencari mana yang lebih benar, tapi mencari pencerahan. Oke. Eksplorasi pencerahan. Jadi kalau dari sudut Anda, pertanyaan ini yang tidak tepat. Mana tafsir benar atau salah, gitu kan? Karena sebetulnya hermeneutik ranahnya bukan benar salah, tapi ranahnya mencari eksplorasi, mencari terus, maka mungkin yang lebih relevan adalah pencerahan. Mana yang lebih mencerahkan? Setuju nggak? Saya pikir kita kembali ke yang kemarin. Kalau kan kebenaran itu ukurannya makin kompleks ya. Semakin kompleks apa yang dibicarakan. Hermeneutik misalnya mengkompleksitaskan sesuatu itu kebenaran ukurannya situ. Gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan cara-cara tafsir yang lain, mungkin kompleksitas itu ada pada hermeneutik. Hanya itulah benar. Ketika semakin kompleks, semakin memperlihatkan kebenaran. Tapi itu persis terhadap pertentangan yang sama tadi. Karena biasanya semakin kompleks, semakin tidak menunjang iman. Kecuali iman orang tertentu yang lebih matang ya, lebih suka pada kompleksitas lain. Tapi seringkali kompleksitas itu justru memperumit, kan kau bilang pakai istilahmu. Kalau memperumit berarti salah itu. Jadilah ada urusan itu. Semakin banyak, semakin tafsiran tertentu memperlihatkan kemungkinan lebih banyak, semakin benar dalam tanda petik gitu ya, lebih benar dalam arti lebih kompleks. Cuman ya itu, tapi semawati tadi menampil itu mewakili bagi saya kecenderungan berpikir khalayak ramai. Seperti itu. Umat itu kan gitu, kalau menjadi lebih rumit, lebih kacau ya, tidak menunjang iman saya gitu. Saya jadi lebih susah beriman gitu kan, kira-kira gitu. Itu saya kira umumnya orang berpikir kayak gitu sih gitu. Sementara kaum intelektual ini gitu melihat yang benar itu justru yang semakin kompleks. Nanti kalau muncul lagi yang memperlihatkan kompleksitas lebih gede lagi, itu lebih benar lagi gitu kan. Nah, tapi itu mungkin lebih tepat istilahnya, memang saya setuju. Mungkin bukan benar dalam arti konvensional ya, benar dalam arti pencerahkan gitu. Seperti yang kemarin saya bilang bahwa you see more gitu kan. Benar dalam artian correct itu bukan gitu. Correct dalam arti ini tidak sesuai dengan tradisi, yaitu correctness gitu kan. Nah, tapi kalau benar yang bisa katakan itu memang correctness ini lebih mencerahkan tidak mencerahkan. Semakin kompleks biasanya semakin mencerahkan. Dalam arti makin membuat kita melihat lebih luas, terus lebih luas. Di situ benar. Terus konotasi benar barangkali jadi soal. Benar itu apa? Itu artinya kan bisa macam-macam. Tapi yang jelas hermeneutik ini susah kalau ditaruh benar dalam arti korek. Itu wah pasti tidak korek, terus nggak korek nih, terus nggak korek kan, terus gimana ya? Dia akan terus menyimpang karena melihat lebih banyak kemungkinan. Kalau itu korektus ya. Optimal ya, oke. Dalam arti bukan benar dosanya tapi optimal, artinya ya itu mungkin kata lain untuk melihat lebih kemungkinan ya. Dibukakan yang kemungkinan lebih banyak lagi gitu. Optimal ya, bisa. Nah untuk sementara yang paling benar adalah yang paling optimal. Nanti kalau ada tafsiran lain yang memperlihatkan dimensi lain lagi, oh dia lebih optimal terus. Gitu. Ya, saya kira jadi problem intinya antara adalah itu. Kita terlalu biasa melihat kebenaran sebagai correctness, kesesuaian dengan standar norma tertentu. Wah, kalau itu sejak awal udah susah urusannya gitu. Sejak awal udah susah mengerti.
karena pasti jadi abnormal, tidak normatif. Gitu. Lagi-lagi inilah juga unsur lain yang menyebabkan Yesus sering dianggap berbahaya. Kepikir sesuatu? Ya. Tadi bertanya soal kebenaran. Misalnya pengertian kebenaran itu yang sebenarnya apa sih? Soalnya supaya kita lebih fokus gitu. Mencari kebenaran itu yang mana gitu. Arti simpelnya sebenarnya yang paling generik dari benar adalah sesuai dengan kenyataan gitu kan. Itu yang paling generik. Tapi tidak sederhana itu. Apa yang dianggap kenyataan itu, that is the big problem. Kenyataan itu apa kira-kira? Nah, itu. Kalau generiknya sederhana, benar sama dengan kenyataan. Lagi problemnya adalah kenyataan itu yang mana? Karena orang sekarang makin pintar sih ya, kenyataan itu kan bisa direkayasa. Kenyataan adalah tafsiran kita atas kenyataan, itu misalnya. Kalau sederhananya, kenyataan adalah tafsiran kita atas kenyataan. Kenyataan sendiri sebenarnya apa? Prediksi yang saya kenal, maka kita selalu Nah, untuk tahu kenyataan itu, pertanyaannya tadi, untuk tahu kenyataan itu, apakah orang selalu membutuhkan semacam counter, satu partner atau sesuatu yang lain? Gitu. Ini juga persoalan kan. Tadi saya bilang kenyataan itu tafsir. Kalau tafsir orang bisa dalam tafsir sendiri, tapi kalau itu, apakah kita selalu membutuhkan the other, apapun itu, sesuatu yang lain, apapun itu orang lain, pendapat lain, referensi lain. Apapun itu, gitu kan ya, supaya lebih benar dalam arti nyata itu gini. Saya kira itu salah satu aspek ya. Oke, kayaknya membutuhkan itu. Sederhananya, tulisan warna ini biru ini tidak akan muncul tanpa background putih. Kalau spidolnya putih, ya kita akan masuk ke sana. Enggak ya, bahwa kita selalu in pair, selalu dalam link dengan yang lain. Tidak mesti itu lalu subjek objek ya, subjek objek itu kualitas dari hubungan dengan yang lain. Hubungan itu semata-mata hubungan. Gitu. Tidak mesti lalu subjek objek dalam arti itu katanya. Tapi hubungan, relationship, sebenarnya yang kita perlukan selalu. Hubungannya seperti apa, terserah. Bisa hubungan oposisi, misalkan hubungan itu apa tipe hubungan? Hubungan kan bisa hubungan oposisi, bisa hubungan apa lagi? Hubungan itu kalau orang yang efektif dalam kenyataannya oposisi soalnya. Hitam putih, perempuan laki, biner. Ada tipe hubungan lain nggak selain biner? Homo. Apa? Homo. Homo. Saya kesal. Homo sendiri. Oh ya, itu apa disebutnya itu hubungan yang tidak berlawanan tapi juga sejenis gitu. Hubungan tapi sejenis gitu kan maksudnya. Kalau dalam kerangka pandang itu hubungan tapi sejenis. Itu juga hubungan sih kan. Tapi tetap bahkan dalam tipe-tipe homoseksual segala macam tetap dua pribadi yang berbeda loh, hanya jenisnya sama, tidak pernah identikan. Wong jangankan orang lain, orang kembar aja berbeda kok, ya kan? Orang kembar aja berbeda. Nah, betul. Itu menarik. Bahkan dalam tipe-tipe hubungan homoseksual gitu ya, itu pun seringkali
sebetulnya ada mereka menciptakan ilusi perlawanan juga. Ada yang berperan sebagai perempuan, berperan sebagai laki-laki, meskipun ilusi gitu ya. Nggak apa-apa bicara hermeneutik. Nggak apa-apa. Ini satu lagi. Saya jadi terbayangkan tafsir hermeneutik itu seperti kalau dalam matematika atau ilmu pasti, saya mau ke tembok sana, ini ada jarak Pak. Dibagi dua, makin dekat kan? Selalu bagi dua lagi makin dekat, tapi tidak pernah sampai ke tembok itu. Sebab selalu kan terbagi dua. Jadi adanya pendekatan terus, tidak pernah final sampai di tembok itu. Nah lalu sekarang saya teringat cara berpikir secara logis. Apakah ada kemungkinan dalam cara berpikir hermeneutik ini ada satu kerancuan, premis yang diambil itu kurang tepat sehingga tidak pernah selesai? Itu kan mirip dengan pertanyaan saya tadi, yang mana yang benar sebetulnya? Iya, tapi adalah salah satu aspek revolusioner dari hermeneutik adalah bahwa dia merusakkan atau menyingkapkan, memperlihatkan bahwa keyakinan bahwa ada sesuatu yang final itu sebenarnya ilusi. Justru maksudnya hermeneutik itu tidak mempertahankan prosedur-prosedur kecil-kecil begituan. Seluruh karpet dia ganti, gitu, ibaratnya, sehingga tidak relevan bentuknya. Artinya apa? Bukan ini kok prosedurnya seperti tidak tepat gitu. Kalau kita pergi dengan kayak misalnya, entah itu premisnya salah, entah itu sistem cara berpikir seakan-akan dibagi-bagi itu yang tidak tepat. Hermeneutik itu seakan-akan bilang the whole procedure ini entah mengkalikan, entah membagi, entah apa gitu ya, itu sebenarnya tidak tepat. Yang harus dilakukan adalah mengganti mata, gitu ceritanya, atau mengganti cara, mengganti seluruh paradigma. Bukan matanya, bukan mata yang begitu cara melihatnya. Matanya mesti diganti supaya cara melihatnya lain. Gitu. Kalau dibandingkan dengan ini selalu jadi kacau dan bisa tumpang tindih kalau dibandingkan dengan prosedur-prosedur yang baku itu. Jadi ngawur. Dan itu pada bentuk yang paling sederhana tadi berlawanan dengan doktrin apa semua sama itu. Itu kira-kira kayak gitu. Kalau berpijak pada budaya sekarang dibandingkan dengan sejarah yang lalu, kita kan mengakui dan merasakan budaya ini lebih maju dari dulu. Feelingnya, Oke. Nah itu pengakuan bahwa sekarang budaya itu lebih maju dari dulu itu kan majunya tuh berdasarkan tahapan logika yang demikian yang sudah dilewati. betul. Nah Tapi sekarang itu dijungkir balik kan. Jadi kita bisa berbicara budaya sekarang itu tidak lebih maju dari dulu, mungkin lebih betul. jelek. Saya baru mau bilang begitu. Klaim-klaim bahwa budaya sekarang itu lebih maju bagi mereka yang berpikir tidak pernah sepenuhnya benar. Gitu. Lebih maju dalam hal tertentu saja. Itu pun selalu, klaim ini pun selalu bisa diperkarakan. Sementara dalam banyak hal lain boleh jadi pikiran common sense yang waras pun tahu dalam banyak hal yang lain kita bisa lebih mundur. Film God Must Be Crazy itu persis film lucu yang mempersoalkan itu dengan sangat baik. Apakah dengan berteknologi lantas menjadi manusia modern itu lebih maju? Dalam beberapa hal lebih blow on. Justru dalam hal yang berharga, dalam hal soal berbudi, mana yang lebih berbudi? Orang pygmy, suku Bushman yang cuma pakai cawat itu, atau bule-bule yang tampak pintar itu, mana yang lebih berbudi? Yang lebih lugu. Nah kalau kemajuan itu adalah kemajuan mana yang lebih berbudi, seringkali Bushman itu lebih berbudi daripada yang modern. Itu terus dalam banyak hal tidak pernah mutlak klaim bahwa kita itu lebih maju. Berpikir sedikit saja sudah jelas. Secara fisikal kita lebih maju mungkin iya, tapi dalam banyak hal lain mungkin tidak. Gitu. Terus kriteria maju itu pun tidak pernah mutlak. Itu sendiri sangat ambigu dan sangat kompleks. Nah sekarang mana yang lebih mencerahkan? Orang yang dengan tubuhnya mengatakan ini kita tuh lebih maju, titik, karena ini tiba-tiba ada orang yang bilang maju dalam sebagian hal, tidak maju dalam banyak hal lain. Saya kasih lihat, pro, mana yang anda lebih setuju? Jelas anda lebih lihat yang lebih kompleks kok, karena dia lebih menunjukkan. Itu common sense yang biasa.
Antara lain, dengan kata lain, hermeneutik ini membuat banyak orang marah karena menyingkapkan kenaifan modern dengan segala rumus-rumusnya. Sebenarnya gitu. Dunia modern sangat percaya, bahkan yang ateis sekalipun sangat percaya, sangat beriman pada rumusan. Gitu. Sangat beriman pada rumusan. Kalaupun bukan rumusan religius, rumusan ilmiah. Dan itu memang menjadi berantakan gara-gara itu. Itu sebabnya muncul orang seperti Thomas Kuhn, Feyerabend segala macam. Mereka sendiri ilmuwan, tapi karena menggunakan cara berpikir begini, seluruh sains menjadi berantakan dan mereka dikucilkan, mereka sempat dimusuhi. Feyerabend itu sampai hari tua mengidap kelelahan mental karena dimanapun dia nongol selalu diserang di bukit kayak secara verbal, selalu diserang. Thomas Kuhn sama. Di hari-hari tuanya mereka depresi. Bagaimana kok mereka tidak pernah dimengerti gitu. Lucunya, paradoksnya, ironisnya, itu dua nama yang tidak pernah boleh hilang hari ini dari filsafat ilmu. Lucu sekali. Belajar filsafat ilmu mau tidak mau harus mengutip Thomas Kuhn dan Feyerabend, tapi mereka sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa gara-gara itu. Karena menyingkapkan ilusi-ilusi modern di bidang sains. Mereka sendiri fisikawan, dua-duanya fisikawan. Gitu loh. Jadi, ya ini makanya itulah situasi. Begitulah situasi. Baik, saya harus menyelesaikan. Terima kasih.